Kementerian Ketenagakerjaan pastikan 947.000 orang terima bantuan subsidi upah tahap pertama. Ya, saat ini penyaluran bantuan subsidi upah tahap pertama sudah disalurkan ke Bank Himbara. Kementerian Ketenagakerjaan memastikan penyaluran bantuan subsidi upah tahap pertama ini akan diberikan kepada 947.000 pekerja dari total 1 juta orang yang diverifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu untuk target penerimaan bantuan program tersebut, Kemenaker menargetkan 8,7 juta orang penerima bantuan dengan alokasi anggaran sebesar 8,8 triliun rupiah. Staf khusus Kemenaker bidang ekonomi Reza Hafiz mengungkapkan saat ini perkembangan penyaluran bantuan subsidi upah tahap pertama sudah disalurkan ke Bank Himbara. BPJS kemarin untuk tahap pertama datanya itu ke Kemenaker sebanyak 1 juta orang, dan lusa hari Selasa itu ya, kita sudah dapat notifikasi dari Dirjen Perbendaharaan Kemenq itu bahwa sudah mulai tersalurkan gitu ya, maksudnya sudah diproses di KPPN untuk disalurkan kepada Bank Himbara. Totalnya itu sekitar ada 947.000 orang. 947.000 orang dari 1 juta itu. Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan verifikasi maupun validasi terhadap para pekerja yang berhak mendapatkan bantuan subsidi upah. Jakarta, Gilang Praditya untuk Adex Channel. Wah, akhirnya hal yang ditunggu masyarakat ini salah satunya terrealisasi ya, bantuan subsidi upah dari pemerintah senilai 1 juta rupiah bagi para pekerja dengan gaji di bawah 3.500.000 rupiah. Tapi memang bantuan ini diberikan pemerintah kepada para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin kedepannya pemerintah juga bisa memberikan subsidi upah ini kepada para pekerja yang memang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Contohnya bagi para pekerja informal, karena di Jakarta sendiri saja, Wiki, jumlah pekerja informal juga cukup banyak loh. Nah, betul. Kalau untuk para pekerja yang seperti ini kan mereka artinya tidak bisa mendapatkan BSU atau bantuan subsidi upah. Nah, itu mungkin bisa menjadi fokus pemerintah untuk kedepannya. Kalau tadi kita sempat mengomentari mengenai update data yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat begitu, hal yang perlu juga dilakukan adalah teman-teman pengusaha yang memperkerjakan karyawan-karyawan memang secara status ini bukan status yang formal begitu. Betul. Masih kemudian masuk di informal, kan itu kan ada koordinatornya biasanya. Nah, koordinator tersebut ataupun mungkin yang merekrutnya begitu bisa kemudian mengupdate kepada pemerintah daerah, ataupun mungkin ada mekanisme yang bisa dilalui lah supaya memang si bantuan upah ini bisa tersalurkan kepada sektor yang informal tadi. Iya, karena tidak